Halo Lur, ketemu mana aku di Livi Jagongan ya. Kebetulan ono konco lawas sih, teman lama sing habis melanglang buana lah. Baru pulang kapan hari dan baru punya waktu. Sebenarnya balik-balik. Bolak-balik. Mulai cuma ndak ada waktu lah ketemu Cika. Cika Masa sibuk ya? iki ya. Cika iki gitaris salah satu gitaris cewek Lumajang yang melanglang buana ke Jakarta. 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 Tahu. Ya apa kabar Ci? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Mas Livi? Alhamdulillah sehat. Iki aku kepingin takon-takon terkait iki sih, terkait apa? Perjalanan Cika dari nol ya, dari nol sampai sekarang. Sekedar apa ya? Tahu lah ya si Cika iki sekarang sering main sama Charlie loh. Charlie BNST 12 saiki setiap band. Lah iki gitaris ya, aku sering delok di IG. Kurang ngajar lagi. Kok is main be artis skala nasional lah ya. Itu kan juga ndak mudah untuk mencapai ke sana. Aku pengen takon ceritane moro-moro budal nang Jakarta iki ya apa sih iki? Tahun piro? Ikut tahun aku kuliah itu Mas. Kuliah ya? Habis lulus SMA, terus kuliah semester 3 nggak lanjut aku. Semester depan. Tapi dari dulu emang pengen jadi musisi Musisi, ceritanya gitu. Aku cilik Mas kan suka main musik kan. Iya. Punya impian ingin main musik setinggi mungkin lah sampai artinya kalau Mentok-mentoknya. nah ya. Sampai mentok ya. Terus kuliah semester 3 itu sebenarnya nggak main musik dulu. Ke Jakarta itu ada kerjaan. Gitu. Temannya mama bilang menggantikan saudaraku itu ada kerjaan. Jadi cuma sementara. Tapi pas mau berangkat pikiranku tetap main musik itu muncul. Ke Jakarta ini sekalian gitu kan. Jadi cuti dari kuliah di sini Mas, Widya Gama. Oh, di Widya Gama. SNM Widya Gama. Aku pamit sama dosenku. Bilang, "Pak, aku cuti sih ya, aku mau ke Jakarta. Apain kerjaan sama mau jadi mau main musik mbak sopo gitu-gituin kan." Embo nggak bisa jawab kan belum tahu ngapain. Iya. Makasih Mas. Pokoknya waktu itu berangkat masih kerja itu Mas, cuma kerjanya waktu itu masih cuma 1 bulan aja di kantoran. 1 bulan. Cuma 1 bulan, nggak betah ya Mas ya, karena lebih suka jiwa ngantor, berangkat pagi pulang sore itu nggak ketemu gitu loh. Tapi udah berusaha nyoba, tapi ternyata waktu lagi di kantor itu akhirnya mulai nyari-nyari teman di musik. Salah satunya waktu itu yang sempat aku ketemu dan ngasih jalan juga Mas Irul Empal. Aku sempat ketemu Mas Irul, itu Mas Irul itu Empal. Itu juga yang kayak Cika dolan mrene gitu kan, ngasih pas Irul Empal pas di Jakarta. Pas di Jakarta nggak sengaja Mas, nggak sengaja. Aku sebenarnya agak lupa ceritanya, cuma waktu itu ketemu Mas Irul Empal di salah satu tempat namanya daerah Blok M di Wapres. Ya ketemu terus kenal anak-anak situlah musisi kebanyakan anak-anak Malang Mas di situ. Kenalan terus ya udah, singkat cerita aku banyak kenalan di situ, teman-teman musisi, teman-teman bilangnya KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Jadi dari teman-teman yang ngamen, teman-teman yang di Wapres itu lebih banyak yang bikin karya sendiri di situ lah Mas. Nah, itu tahun 2010 Mas. 2010 ya? Iya, aku 13 tahun. Iya, 13 tahun. 2009 akhir malah kalau nggak salah ya. Bisa Iya, 2009 akhir. 2009 itu di Lumajang lagi gencar-gencarnya indie. Iya. Iya kan? Indie. Salah satunya Mas Livi juga kan? Iya kan, semua yang jamur lah waktu itu. Singkat cerita teman-teman, Mas Livi senior aku. Aku sekolah aku latih Mas Livi main gitar. Aku pengen bisa kayak gitu. Dari apa juga. itu awal tahun 90-an sampai 2000 sekitar 2000
2002 apa 2003 itu kan masih festival kan ya. Iya, aku sempet ikut mas festivalan mas. Iya, festival. Tapi kalah terus. Festival sampai seingatku ya, aku soalnya waktu itu kan main top 40-an ini sama teman-teman Matahari. Iya, Matahari. Ya, Matahari itu mulai tahun 2001 2002 itu sama Matahari sampai ada reunian tiap tahun iya, di Selakambang. Masih sekolah tuh mas, aku suka nonton itu pulang sekolah pakai seragam. Kan pernah tuh ke studio kan. Iya. Aku nungguin, kenapa kon ngeliatin gitu kan. Sekarang di Jakarta ini kan apa itu sering jamming ya, sering jamming. Jadi sama reguler juga ya? Reguler juga mas. Regulernya kok moro-moro reguler nih. Terus ketemu musisi ABC sampai aku juga kaget si Cikang ngisi acara di gitaran sore loh. Kelasnya bintang tamu lagi. Padahal aku main di gini kelasnya jadi bintang tamu, apa itu lek ngarani sik resik ta lah. Aku iki jadi pengisi acara lokal ya. Lah Cika iki bintang tamu nih kurang ajar arek kira. Ciangkrek tuh. Iya. Bukannya gitu ya. Iya. Perjalanan toko dulu sampai sekarang ini apa sih? Mungkin iso dadi motivasi teman-teman gitaris entah itu yang cewek atau yang cowok lah sampai mencapai seperti Cika. Itu apa sih yang harus dilakukan? Aku sih kalau mau flashback mas perjalanan kadang-kadang kayak kok bisa ya, kadang-kadang aku mikirnya gitu. Kok bisa, artinya itu semuanya ngalir gitu aja sih mas, ngalir gitu aja. Jadi yang memang aku lakukan waktu pertama ke Jakarta, aku sendirian, benar-benar sendirian. Single factor. Tapi aku bawa gitar mas, aku bawa gitar pembelian papaku, gitar Korea loh mas, gitar ya, pokoknya ada wujud gitar gitu kan. Jadi aku kesana memang selain kerjaan yang aku pernah cerita tadi, aku pengen ada impian untuk bermain musik, tapi waktu itu nggak tahu mau main musik sama siapa. Pokoknya aku berangkat aja dulu gitu kan. Nanti pasti pikiranku pasti dapat temen lah, nggak mungkin enggak gitu kan. Terus habis itu bermula sebenarnya dari Wapres itu, dari warung apresiasi di Blok M gitu kan. Di situ tuh tempatnya ngumpulnya musisi-musisi dari manapun, bahkan ada dari teman-teman luar kota yang istilahnya nggak punya tempat tinggal, yang masih nggak tahu mau kemana, itu bisa tidur di situ, nginep di situ. Di situ tuh yang bisa dibilang untuk mengayomi anak-anaknya itu namanya Mas Santo Baret. Beliau itu dari Malang, itu udah kayak ayahku sendiri gitu kan. Terus aku belajar di situ. Ya kayak Mas Levi bilang, aku bermula dari jamming. Dan di situ tuh akhirnya aku bisa kenal beberapa musisi-musisi legend ya. Maksudnya yang bisa dibilang kayak Mas Tony Q. Ya. Itu salah satu yang banyak aku belajar. Nah meskipun saat itu jujur aku nggak tahu musik reggae itu apa mas. Itu ketemunya di Wapres ya? Iya. Aku tuh pernah sebelahan ini sama Mas Tony Q, tapi aku nggak tahu. Aku tahu Tony Q, tapi nggak tahu kalau ini Tony Q, mas, ngerti ya? Iya. Ngobrol, lihat aku jamming, ditanya-tanya kamu dari mana, aku bilang dari Lumajang, gini-gini. Dan aku belum mengenal musik reggae itu apa gitu kan. Tapi pas ngomong kok enak gitu kan, dia suka ngasih, nggak sok menggurui tapi suka ngasih sharing yang membangun dalam latihan musik. Tapi dia lebih ke ini mas, lebih ke attitude, bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dengan baik sama orang, terus kayak gimana harus ada adab yang baik ketemu sama orang, lebih ke situ sih mas. Jadi pada akhirnya yang aku belajar bukan cuma sekedar skill atau ngejar skill tuh buat aku nggak ada ujungnya. Bahas musik atau gitar nggak ada batasnya, tapi yang perlu aku terapkan di hidup aku merantau, aku harus apa ya, bisa dibilang harus membawa diri dengan baik ketemu siapapun. Dan itu aku terapkan ke musik gitu kan. Jadi lewat aku jamming, lewat aku benar-benar belajar jamming di situ mas. Jadi kayak ada lagu-lagu baru, aku harus memaksa pikiran ngulik. Kadang-kadang nggak tahu lagunya tapi dipaksa jamming. Sampai akhirnya aku mulai dapat kerjaan kayak kafe-kafe kecil, masih dibayar 2M mas. Makasih. Wah itu seneng pol. Ayo manggung yuk, wah yuk, nggak ada mikir bayaran mas jujur. Artinya saat kita pun berkenalan atau bertemu dengan kayak wah
ya kita kan namanya dari kampung masih ngeliat artis tuh kan norak gitu, ngeliat gedung-gedung tinggi aja aku wah aku di Randu Agung Mas ngeliatin sawah, sungai, tebuan gitu kan Mas ya. Secara ini aku kaget kan datang ke kota besar, tapi abis itu lihat ketemu artis-artis kayak gitu kayak Iwan Fals juga Mas, ya nongkrong di situ. Terus banyak di situ tuh Wapres, jadi bukan cuma musik tapi ada tempat teater, ada tempat gelanggang olahraga, jadi seniman-seniman lah gitu kan. Jadi kalau aku bosen di musiknya aku ke orang teater situ ngeliat gitu kan, kenalan sama orang-orang situ. Pokoknya kenalan sembarang wis Mas. Cangkruk teman link ya. Terus karena aku suka olahraga, ke belakang tempat boxing, biasanya aku ke situ juga. Jadi hampir setiap hari aku datang. Sampai hari Minggu ternyata tutup, aku tetap datang. Itu aku masih pakai, aku ingat Mas, celana pendek, robek-robek, kaos sama sandal jepit. Wah, itu aku datang tiap hari gitu kan. Datang tiap hari sampai akhirnya ada kenalan-kenalan kayak musisi-musisi di situ. Banyak yang bisa dibilang produser suka datang ke situ Mas, tapi orangnya nyantai, ya sandalan gitu, nggak ketok kalau itu produser atau nyari-nyari talent Mas. Sebenarnya dari situ tuh aku banyak sekali belajar ketemu orang juga. Jangan, yang bisa dibilang jangan lihat dari casingnya aja, itu betul. Betul. Habis itu mulailah yang aku bilang tadi, dapat main tapi masih dapat 2M tadi tuh. makasih sampai meningkat. Cik, main di sini yuk, lumayan ada makanan kayak gitu, dapat nasi kotak gitu Mas. Aku dari proses yang kayak gitu berapa bulan main ya, ngisi kafe-kafe kecil. Kirain loh apa itu kalau di Jakarta itu urusannya kalau misalnya main, menurutku ini ya, kita yang lihat dari luar Jakarta kayaknya enggak ada sih main cuma 2M tadi terus nasi kotak, kayaknya kan enggak ada. Iya. Tapi ternyata ada. Ternyata ada. Jadi benar-benar merasakan yang dari nol ya, itu masa aku merasakan. Jadi tapi pas diingat itu indah-indahnya tuh apa ya, aku kok bisa melewati itu gitu loh. Dan kalau ingat itu tuh kadang-kadang kayak aduh seru di masa-masa itu, kok kuat, kok bisa ya. Tapi ternyata balik lagi sama aku mempunyai impian yang sangat selalu menggebu-gebu Mas. Aku bermain musik itu, bermain gitar tuh selalu terpacu. Kalau udah main musik aku udah suka, ada ini sendiri, ada alam sendiri. Main musik gitu. Main musik. Terus kalau lihat orang aku habis hibur, happy, senang, aku ada kebahagiaan tersendiri. Ya sampai di situ Mas, sampai aku bilang dari proses itu, dari aku nggak dibayar sampai dapat nasi kotak itu beneran Mas. Aku main tuh dibayar nasi kotak. Wah itu sebenarnya Pol. Tahu kan hari ini makan segini, wah dapat nasi kotak kan udah kadang-kadang rendang. Itu. Terus sampai akhirnya mulai pelan-pelan itu dari harga-harga yang ini disebutin apa ini, harga-harga yang enggak usah lah ya. Harga-harga yang bisa dibilang wah, ini bisa aku dapatkan dengan senang gitu kan. Aku dapat, dan di situ aku masih rajin ngutang masih gitu Mas. itu utangku banyak. Indomie kok gini, sret. Tapi apa ya, aku bersyukurnya tuh aku dikelilingi dengan orang-orang yang apa ya, baik gitu kan. Apalagi kalau bisa dibilang orang-orang suka gini, kamu kan cewek gitu, nggak takut kenapa gitu. Tapi baik lagi, aku sangat bersyukur gitu kan, kemanapun aku pergi, kemanapun aku melangkah, aku yakin kalau aku niat aku baik, maksudnya ya wis lah, aku tulus aja ngerjain apapun itu, aku yakin aku akan bertemu dengan circle yang baik juga gitu kan. Termasuk aku terjaga ketemu siapapun gitu, meskipun nggak bisa dipungkiri Mas, saat aku kemana-mana suka masih naik bis kan Mas, masih naik bis itu ada aja yang ganggu, tapi ada juga yang selalu menolong, pasti ya pasti. Mantap. Sambil ngopi Mas ya, boleh. Aku jadi flashback Mas, masa-masa itu seru. Berarti setelah 1 bulan ngantor ya Cik ya? Iya, 1 bulan ngantor aku berhenti. 1 bulan ngantor berhenti. Itu untuk kebutuhan sehari-hari gimana Cik? Nah, jadi sebenarnya waktu ngantor itu kan Mas, fasilitas semua dari kantor ya. Jadi dari tempat tinggal, lalu untuk makan semuanya adalah dari kantor gitu kan. Cuma memang di kantor itu kebetulan si bosnya ini tahu aku suka musik. Jadi setiap weekend dia hafal aku pasti bawa gitar ke kantor, ngibur orang-orang kantor gitu kan. Sampai setelah 1 bulan aku digaji, dia udah bilang, kayaknya kamu nggak cocok deh. Diberhentikan secara halus Mas. Kamu kayaknya nggak cocok deh.
kerja di kantor. Aku disuruh pulang mas, kamu pulang aja ke kampung kamu, suruh kuliah, suruh apa gitu kan. Cuma aku bilang gini, ibu doain aku ya jadi musisi sukses. Aku ingat kata-kata itu mas. Tapi dia bilang jangan dulu, kamu harus begini. Tapi buat aku di saat itu bukan bikin aku pesimis, tapi menjadi dendam positif. Artinya dendam positif itu buat aku jadi motivasi. Aku harus lebih semangat, aku harus lebih menunjukkan kalau aku tuh bisa gitu loh mas. Jadi meskipun saat itu aku nggak tahu harus melakukan apa, tapi aku meyakin dan aku mengimani aja aku pasti bisa saat itu. Jadi saat udah selesai kantor, otomatis kan tempat tinggal dan semuanya kan harus biaya sendiri kan mas gitu kan. Waktu itu masih tetap tinggal di tempat kosan itu, dan aku masih belum punya kerjaan, dapat income dari musik. Aku harus punya cara kan mas, ini gimana caranya supaya aku tetap fight di Jakarta. Nah waktu itu kan aku udah punya SIM kan mas. Nah aku tinggal di kosan di daerah Jakarta Selatan lah ya. Aku akrab sama ibu kosnya. Kebetulan si ibu kosnya ini selalu terhibur kalau aku main gitar mas. Sore-sore tuh aku di warungnya gitaran, tetangga-tetangga ngumpul, weh Cika main gitar gitu. Lagu-lagu santai gitu kan. Hampir setiap sore kayak gitu. Dia punya anak, itu mesti nungguin aku main gitar. Aku ingat sebesar gani nih mas. Main sampai akhirnya si ibu kos ini tahu ini Teh Elin, dia saksi hidupku juga. Dia tahu aku udah nggak kerja. Terus aku bilang ke Teh, aku udah nggak kerja, tapi aku mau cari kerjaan. Aku bilang, emang bisa kerja apa katanya? Aku punya SIM gitu kan. Ada SIM mobil, ada SIM motor. Kalau ada tetangga yang butuh sopir bilang ya, dia nggak nyangka. Masa kamu mau nyopir? Udah pokoknya yang penting aku nggak ada pemasukan. Sehari, 2 hari, 3 hari itu belum ada mas, kan aku masih ada tabungan ya buat beli makan aja gitu. Tiba-tiba beneran mas ada kerjaannya. Cik, ini tetangga ini sopirnya nggak ada, suaminya nggak ada, kamu mau nganterin? Dapat itu mas. Aku ingat banget dapat 100.000 dari situ mas. Wah itu kan udah bisa buat makan berapa hari kan mas kalau di warteg itu. Udah bisa ya 1 minggu bisa kalau aku hemat-hemat itu. Nah ini lumayan, jadi harus cari akal memang mas, harus mutar otak gitu kan. Kayak iso gitaran, aku masih punya gitar belum punya efek itu mas. Jadi tapi gitarku ini kan bukan gitar yang buat ngamen ya. Jadi nah itu tuh udah nih dapat, tapi kan nggak cukup juga mas buat jadi sopir. Kan kadang-kadang mereka nggak lihat badanku yang kecil, nggak meyakinkan kan mas. Kalau aku bisa loh nyetir kata itu udah sering gitu kan. Tapi akhirnya aku mikir lagi gimana caranya untuk tetap aku fight. Kalau ingat masa itu cukup berat sih mas, bukan cukup berat sih. Terus sampai aku juga pernah mas Livi tahu kacang-kacang yang di warung-warung yang kecil-kecil yang kita beli cuma 500. Iya. Aku pernah jualan kacang itu juga. Jadi aku beli kiloan di pasar, tak bungkus-bungkus dewe mas. Terus aku titip, kan si ibu kosnya kan punya warung. Nah titipin di situ. Aku titip ya, ini terserah deh berapa harganya. Kadang-kadang sehari dapat 30.000, 35. Sampai kalau warung kan punya kerdus-kerdus tuh mas. Kerdus-kerdus yang biasa. Itu tak jual juga mas. Pokoknya jadi uang aja pokoknya. Itu tak lakonin semua gitu kan, tak bikin. Sampai si ibu ini kayaknya si ibu pasti ngelihat kegigihanku untuk bertahan di Jakarta gitu kan. Sampai di suatu momen aku kayak pernah lah galau gitu kan mas, galau kayak aduh aku nggak mau pulang tapi mau bertahan gitu. Jadi dia suka ngasih aku makanan gratis mas, dia suka ngetok pintu kamarku tapi di depan tuh udah ada nasi. Wah itu so sweet, dia tahu aku lapar gitu kan. Sampai di momen aku juga yang di Wapres tadi, aku pernah ngamen juga keliling mas, pernah juga ikut anak-anak KPJ. Jadi ternyata di situ tuh konsepnya kita ada shift-shiftannya. Jadi aku harus PDKT sama mereka yang ngamen ini gitu kan. Jadi misalnya mereka berdua, aku ikut gabung, bertiga nanti dapat berapa bagi. Tapi nanti ada lagi setorannya gitu mas. Aku pernah nyoba juga ngamen-ngamen gitu. Menurut mereka kalau aku ikut ngamen dapatnya rame katanya mas. Jadi dari setiap geng itu aku ikut terus. Jadi tumbal deh mas. Aku iya aja, pokoknya tugasku gitaran aja. Nanti ada yang muterin gitu. Di Gultik situ mas. Pernah aku berapa bulan sih kayak gitu. Itu sampai ketemu istilahnya ngamen yang di kafe ya, reguler, sampai dapet bayaran berapa lama? Itu berapa lama ya? Bisa dibilang dari 2009 akhir, 10, 11, 2 tahunan ya kayaknya mas. 2 tahun. Perjalanan. Iya, yang masa-masa
Lama kan 2 tahun itu. Lama mas. 2 tahun itu bisa terasa sebentar kalau kita di suasana senang. Suasana senang, tapi pas sedih-sedihnya itu ya. Kalau suasana sedih, jangankan 2 tahun, 1 minggu lama. Lama ya. Iya kan? Tapi iya ya, kalau aku ingat-ingat iya mas, 2 tahun lebih aku ya 10, 11, ya 2012 aku bisa aktif, udah dipercayakan di salah satu kafe yang cukup populer di Jakarta gitu kan. Tapi 2 tahun itu salah satunya yang bikin aku banyak kenalan dengan teman-teman musisi adalah aku punya trik lagi mas, selain jualan-jualan tadi tuh. Apa? Aku tinggal, jadi kan aku udah mulai berkenalan dengan teman-teman, jadi aku tinggal numpang tinggal mas. Jadi konsepnya misalnya ke rumah Mas Livi ini seminggu, pasti kan uang makan hemat mas ya. Pindah lagi ke rumah si B. Ini nanti yang ini pasti nonton mereka. Teman-teman bandku yang cewek-cewek ini ada Eca, ada kamu kan Andra, pernah buat band ada cewek-cewek Fanny, juga ya. Ini tiga-tiganya kan anak Jakarta semua mas. Tiga-tiganya nih nggak bisa nyopir kalian ya. Tiga-tiganya. Jadi tugasku ini kalau 1 minggu kesini tak sopirin kan otomatis aku dapat makan kan mas. Dapat makan, dapat tempat tinggal. Minggu depan pindah ke sini. Sampai tiga-tiganya udah bisa nyopir sekarang mas. Saya nggak diajak aku ya. Tapi seru sih mas. Jadi itu juga jadi bukan trik juga ya. Tapi kadang-kadang mereka yang kayak, Cika kesini dong ke rumahku, mamanya seneng kan, kamu kesini aja, tahu kan aku anak dari jauh, anak rantau, kamu kesini aja, dan mamanya percaya kalau pergi sama aku nyetirin gitu kan. Terus aku juga anaknya suka tinggal dari studio satu ke studio lain mas. Di daerah Jakarta ini aku datang ke studio itu, kadang lihat orang rekaman, ngelihat aja, oh rekaman ternyata begini ya, begini prosesnya, alat-alatnya begini ya gitu kan. Besok punya teman lagi ke studio ini, aku nginep lagi di situ mas, pindah-pindah itu ada beberapa orang-orang lama kayaknya hafal deh, ini Cika hobinya tinggal dari studio satu ke studio yang lain. Itu pernah juga ngalamin di dalam 2 tahun ini juga tuh mas, di proses ini. Proses 2 tahun. Iya, proses 2 tahun itu. Nah, ini yang saya tanya lagi gini, apa? Setelah 2 tahun oke lah ya, sudah dapat penghasilan. Lah, proses selama 2 tahun ini aku pengen tahu sih, titik terendah kapan, saat apa? Wow. Ini ada emot nangisnya nggak apa? Oke Cik, lanjut. Dalam waktu 2 tahun yang perjalanan 2 tahun yang sangat-sangat berat ya. Aku pengen tanya titik terendah saat kapan dan kenapa? Titik terendah. Sebentar mas, sambil mengenang masa lalu. Kudu nangis. tapi seru. Titik terendah itu pastinya di saat aku harus tetap berjuang, pengennya di musik tapi aku nggak tahu harus ngapain mas. Jadi kayak bisa dibilang secara, kalau di Jakarta kan mas kota besar yang dibilang apa ya, kota keras atau apa, jadi harus banyak cara, banyak akal supaya kita tetap bisa bertahan gitu kan. Ya tadi mas, kayak proses-proses aku bilang, nggak semua, maksudnya apa ya, aku saat itu udah nggak kepikiran lagi mau kerja apapun aku bikin deh gitu loh mas. Sampai di titik aku pengen makan pecel ayam, aku barter sama tenagaku, saking wis nggak ono isi nih mas. Tapi aku gini, kalau aku lemah aku nggak akan bertahan di sini, aku bilang gitu. Aku datang makan pecel ayam, aku bilang gini, Bu, saya boleh cuci piring nggak? Tukar sama pecel ayam, wah sedih banget. Tapi waktu itu setelah aku udah selesai makan gitu kan, setelah aku selesai makan itu aku kayak ada rasa, kok bisa aku ngene gitu ya, saking aku pengen bertahan gitu loh mas. Sampai di titik itu, sampai yang aku bilang tadi kan mas, aku bikin berbagai cara yang aku bisa, apa yang aku bisa bikin dengan tenagaku itu menghasilkan gitu kan, aku bikin semuanya itu. Sampai pernah di titik aku yang udah galau sekali mas, aku nggak tahu mau ngapain itu, di beberapa hari itu aku udah nggak punya uang. Terus apa ya, bukan berarti aku juga sebenarnya di keluarga pasti bisa apa ya, mengusahakan buat anaknya, tapi aku tuh tipe yang aku harus sampai mentok bikin, nggak mau ngerepotin keluarga gitu mas, aku orangnya. Jadi pernah di titik aku sampai
mau beli makan itu nggak bisa mas. Jadi aku punya sehari roti yang aku hemat-hemat selama 3 hari. Kan ada kan mas 6 itu kan ya. Iya. Wah itu aku makan dalam 3 Roti hari sobek. mas. Roti sobek. Sama air putih. Terus aku nyimpen sampai pernah tuh aku nyimpen Proma terus mas. Jadi kalau mah aku udah sakit aku makan itu dulu. Makan sari roti, minum air putih yang banyak sampai kembung mas. Sampai di situ. Jadi aku kadang-kadang kalau ingat itu, aduh kok bisa ya gitu ya. Dan, karena kan aku jujur mas, orangnya paling takut pinjam uang mas aku tuh. Selimitnya aku tuh, aku nggak bisa pinjam uang dong. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu mas. Jadi aku tuh takut ngerepotin orang gitu, aku orangnya. Aku berusaha semaksimal mungkin. Kalau aku masih bisa bekerja, ngapain aku harus pinjem gitu kan? Mending aku kayak tadi, Bu saya lapar, saya bisa ngerjain apa? Aku mending kayak gitu. Langsung lah ya. Langsung gitu. Dan yang untungnya aku nggak tahu malu sih mas. Nah mungkin kan salah satu si ibu kosan ini ngelihat anak ini bandel ya, anak ini gigih ya. Karena dia juga pernah nyuruh aku pulang kan. Oh, kamu pulang aja, mau ngapain di sini? Mungkin kasihan juga ya. Iya, nggak tahu. Kamu mau ngapain di sini? Aku mikir juga ngapain nih, gitu kan. Tapi aku pikir, aku cuma bilang, aku pernah bilang ini sama Teh Elin. Nanti channelnya aku kirim. Teh doain aku supaya aku bisa masuk TV ya. Aku pernah ngomong kayak gitu sama Teh. Teh doain, Teh kalau sholat doain aku bisa masuk TV. Kan saya tuh kan rajin sholat kan. Aku selalu kalau udah tuh selamat sholat Teh, kayak gitu. Doain aku ya, setiap hari ngomong kayak gitu. Doain aku ya. Dan itu di kamarku tuh ada poster gitar gede mas. Aku cuma bilang, aku pengen kayak gini nih gitu. Aku pengen kayak gini. Itu posternya Slash mas. Oh, iya, aku bawa dari Lumajang, tak tempel di sana. Dari sampai udah jelek posternya gitu kan. Tapi mungkin si ibu kos ini ngelihat kegigihanku dan anak ini tahan banting sampai di suatu momen dia telepon aku cuma bilang kamu udah masuk TV ya. Aku digituin sama dia. Masih ada, aku sampai sekarang masih tetap keep kontak, masih nanya kabar, masih suka ngasih kabar lah, Teh aku manggung di sini ya. Kalau nggak aku suka undang gitu-gitu. Ya paling nggak si Teteh ini kan misalnya kamu nulis biografi kamu kan ada ceritanya kan si Teteh ini kan ya. Iya ada. Makasih ya Teh. Makasih Teh Elin. Makasih itu Teh. sih, Mas, makasih. proses bisa dibilang titik terendah artinya aku setitik rendah itu aku tetap memaksimalkan karena aku yakin kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau buat aku begitu, asal kita mau. Ya betul. Ya aku juga percaya itu sih. Terus yang tak garis bawahi lagi terkait pinjam uang. Ojo sampai ya nggak iso. Itu juga terjadi sama terkait pinjam uang, meskipun nggak pinjam ke orang ya, tapi ke lembaga instansi itu merepotkan. Merepotkan, iya. Memang sulit sih kalau Urusan itu iya urusan itu sulit, makanya jangan sampai. Dan keputusan yang baik juga saat jika ngomong daripada pinjam uang lebih baik kayak gini kayak tadi ya, tuker pecel ayam dengan jasa ya, jasa ya mending gitu ya. Istimewa sih ceritanya ya, cerita wah sampai titik terendah. Mama tahu enggak cerita ini? Mama yang sampai kayak gitu-gitu nggak tahu mas. Tapi nonton tahu nanti. Anakku langsung banget nih. Ya patut bangga juga ya, mungkin nanti mama punya anak yang gigih kayak Cika ya. Iya kan pastinya kan. Meskipun akhirnya aduh anak kurang gitu. Karena mami pernah bilang gini mas. Mamiku pernah bilang kan di rumahku kan ada anak-anak panti kan. Ya. Mamaku jadi aku selalu berprinsip dan mamaku juga selalu bilang kamu jangan pernah takut kemanapun kamu melangkah. Di sini keluarga kita selalu, artinya kita selalu sharing kehidupan dengan ada anak-anak panti di rumah. Mami selalu merawat anak-anak orang. Mami yakin anak-anak mami akan dilindungi di luar. Mungkin juga karena itu juga dapat doa dari orang tua termasuk anak-anak yang di panti ya. Itu yang jaga mungkin. Iya benar. Ya nggak tahu juga ya. Tapi positifnya gitu ya. Iya. Positifnya tapi gitu. kayaknya doa orang tua itu memang paling manjur. Iya, makanya Cika terselamatkan. Terima kasih. Apalagi ya Cik ya, yang bisa di-share ya. Terus ini Cik, cerita kok tiba-tiba
main sama Charlie. Oh, jangan Charlie dulu lah. Wah, ini Mas. Sebelumnya. Sebelumnya Mas, terkait aku bilang teh doain aku supaya bisa masuk TV ya. Oh ya. Banyak cerita-cerita unik di hidupku Mas yang kayak aku tuh kan sahabat-sahabat baikku banyak yang muslim Mas di sana. Dan aku nggak tahu kenapa aku sering nemenin temanku sholat. Itu banyak momen dari si A, si B, si C, si D, dan aku selalu nganterin ke masjid, nungguin. Dan pasti aku tuh ada celetukan kayak, kalau sholat ingin aku ya, pasti ada Mas yang nggak sengaja kayak, contohnya kayak tadi teh doain aku masuk TV ya. Terus ada temanku, aku lagi ini banget pengen ketemu Balawan kan, gitu juga Mas. Mas kalau sholat doain aku manggung sama Balawan, karena pas di depan masjid itu Mas kayak di daerah komplek itu ada mading kan, ada Balawan. Aku pas masih mau sholat aku ngomong gitu, doain aku ya supaya aku bisa main sama Balawan. Dan itu pada terwujud Mas gitu kan. Aku bilang itu ampuh, aku bilang gitu kan. Tapi artinya waktu itu tuh aku bukan semata-mata gimana ya, tapi aku kayak los aja gitu Mas. Ngobrol itu kayak tiba-tiba ngerocos gitu loh, kayak yang di TV, yang masuk TV nih Mas. Jadi aku punya cerita yang ya haru juga gitu kan. Di saat aku masih ngamen gitu di Wapres gitu di daerah Bulungan, di situ kan banyak orang-orang TV yang suka keliling nyari-nyari anak-anak yang talent-talent, kadang-kadang dari anak-anak ngamen atau anak-anak dari teater, macam-macam lah gitu. Pokoknya singkat cerita teman musikku lah gitu, ada namanya Vicky. Dia tiba-tiba bilang gini ke aku di saat kita udah selesai ngumpul, ya cangkruk-cangkruk nggak jelas lah gitu, pokoknya duduk-duduk aja gitu kan. Aku tiduran gini di salah satu warung Indomie yang tempat aku ngutang tadi aku ngutang sih di Indomie itu, ngutang makanan gitu. Jadi habis ngamen aku bayar gitu kan Mas. Aku lagi tiduran, tiba-tiba dia datang, cik, lu mau masuk TV nggak gitu Mas. Dan aku kan kita suka bercanda kan Mas, yang kayak gitu-gitu suka ya mau lah, tapi aku masih kayak lihat-lihat langit gitu kan, lihat-lihat langit. Dia bilang enggak, ini beneran besok itu ada butuh gitaris cewek gitu Mas. Aku langsung berdiri, beneran aku bilang gitu kan. Iya, jadi ada acara aku ingat di salah satu stasiun TV mau bikin anniversary kan Mas. Itu ada 10 gitaris, 9 gitaris ini cowok, butuh 1 cewek. Nah di saat itu tuh ada 1 cewek harusnya ada yang main, tapi tiba-tiba nggak bisa Mas di H-1 ini. Di H-1 tuh nyari aku di jam 2 subuh kalau nggak salah, setengah 2 apa jam 2. Dia bilang kalau mau besok aku anterin kamu jam 10 ke GBK Mas, ke GBK. Itu tempat-tempat syuting artis gede kan Mas. Dan di situ aku masih belum percaya. Aku bilang ini beneran nggak, jangan ngerjain, aku bilang gitu kan. Dan di situ aku nggak pegang uang Mas. Aku nggak pegang uang gitu. Tapi aku udah nggak mikir itu, aku cuma bilang kayak gini, tapi kamu anterin aku ya, dapat makan nggak? Yang penting aku dapat makan kan Mas, dapat makan nggak gitu kan? Udah pokoknya tenang aja. Dan aku tuh nggak punya kostum yang bagus, nggak punya sepatu yang bagus, dan waktu itu gitarku juga buat di TV agak nggak mumpuni kan Mas ya. Jadi kayak akhirnya semua itu tiba-tiba terpecahkan di subuh itu tuh terpecahkan Mas, dari kostum, dari apa gitu kan. Tiba-tiba temanku gini, Mas tenang, gitar kita aman gini-gini, kamu pakai ini. Terus yang temanku yang ngasih job, udah pokoknya kamu besok tak anterin, tapi tak dropin aja ya, aku nggak bisa nemenin gitu. Oh udah aman Mas, pokoknya mau masuk TV nih Mas besok. Aku udah nggak bisa tidur Mas semua itu, masuk TV TV gitu kan. Besoknya beneran Mas dianterin jam 10 ke tempat acara. Aku ingat temanku ini ngasih aku 20.000 apa 10.000 ya, Fik, aku lupa deh. Pokoknya aku cuma dia nggak nyangoni aku uang, dia tahu aku nggak pegang uang nih kan. Kita teman-teman nongkrong lah Mas, udah sama-sama tahu gitu kan. Mau jajan juga nggak tahu jajan kemana, kan masuk gedung semua kan. Pokoknya pegang uang aja. Dan 9 gitaris cowok ini kita nggak ada yang kenal gitu. Jadi kayak karena kenalan. Terus kan cewek sendiri kan Mas, jadi aku harus kayak halo, aku ya, berkenalan lah gitu. Udah kita nunggu dari jam 10 itu sampai siang, akhirnya dapat makan siang sampai malam, nggak mulai Mas. Ternyata syuting tuh lama ya, aku baru tahu ternyata syuting tuh lama nunggunya gitu kan. Dan akhirnya aku di satu momen yang di acara yang bisa dibilang salah satu acara besar di stasiun TV ini, yang aku nggak nyangka Mas, aku main gitar tuh sampai nangis waktu itu. Meskipun mainnya waktu itu kita lip sync ya waktu itu bisa dibilang, tapi kita dites juga waktu itu mainin lagu Canon Rock tapi dengan versi Jawa. Waktu itu Mas Oni and Friends yang main gitu kan. Di situ tuh aku mainnya tuh udah yang pikiranku udah kayak
kok bisa aku di sini gitu mas ya, dengan acara yang sangat spektakuler gitu kan. Aku kayak nggak nyangka, dan waktu itu jujur aku udah nggak mikir bayaran mas, yang penting aku udah masuk TV gitu mas waktu itu di situ. Dan aku sangat bersyukur dengan segala keterbatasan yang aku punya, dari sisi finansial, dari sisi aku nggak punya wardrobe, semuanya tuh kayak disediakan dengan cepat dan ada, meskipun aku pakai sepatu nomor 41 atau 42 mas. Kubut deh mas, kakiku 38 ya. Temanku cuma bilang gini, wes pakai aja kan nggak ketok di TV, sampai nyangkut mas kakiku itu. Aku bilang ya wes lah, daripada nggak ada sepatu kan ya. Tapi ada sedih tapi lucu-lucu mas, tapi bahagia. Itu campur-campur mas, momen-momen dan mas tahu kan aku jadi masuk TV kan nggak kenal mas ya, rambutku diginiin. Nah, ada beberapa teman-teman ngamen aku tuh nonton TV mas, tapi nggak tahu kalau itu aku. Oh, gitu. Iya, jadi ada satu orang gini ya, besoknya atau 2 hari kemudian dia gini, Cik, gue nonton TV kemarin, ada gitaris cewek, lu harus kayak gitu kan. Tapi aku nggak ngaku itu aku mas. Aku bilang, oh iya bang gitu kan. Sampai 1 minggu kemudian bilang, anjing itu lo ya, dikeplak kepala ketua gitu. Iya mas, aku mau bilang malu, aku bilang gitu kan, biar tahu sendiri. Aku sampai yang apa ya, waktu itu momen itu yang nggak pernah aku lupa, karena aku ingat banget aku bilang Tete kayak gitu, dan aku langsung telepon. Waktu itu HP ku masih Nokia yang mas, Nokia yang tipis kan, tahu itu Nokia yang jadul loh. Iya, Nokia. Aku kasih tahu, Teh aku masuk TV gitu kan, aku seneng banget gitu mas. Tapi kayak dia, meskipun masuknya cuma 10 detik kayaknya mas. Nunggunya sehari, tapi apa ya, kesimpulan yang aku dapat adalah artinya semua itu datang apa ya, buat aku, kita itulah mimpilah setinggi mungkin, karena kita nggak pernah tahu itu kapan itu datang dengan cara yang sangat cepat. Dan maksudnya cepatnya itu kayak mendadak gitu loh mas. Itu lama sih proses dari itu, lama gitu kan, ke situ udah mulai ke belakang hampir 2 tahun itu yang aku dapat pertama kali aku masuk TV itu mas. Ibarat orang jalan itu sudah nyampe tujuan lah gitu kan. Iya. Sampai tujuan, sampai finish lah istilahnya. Meskipun tetap ada perjalanan lagi kan setelahnya. Ya, istimewa sih. Perjalananmu sampai itu pertama kali event masuk TV. Masuk TV itu kalau nggak salah bentar 2011 ya, masih aku ngamen-ngamen mas. Lah ya itu pertama berarti iya, kan. pertama kali. Baru selanjutnya kan sering untuk main saat apa itu sama band cewek itu kan sering. Iya, akhirnya aku jadi home band di TV. Akhirnya masuk TV terus. Iya, sampai kan? Aku kan ngikuti lewat IG gitu kan. Wah, keren. Maksudku ya perjuangannya tuh yang istimewa, yang bisa dipetik nanti teman-teman. Rek, kono ku lho. Pemane sing lanang masuk ndak izin nang critane Cika sing kaya ngene ngono. Merantau ya di tempatnya orang terus bertahan itu ndak mudah. Terus sama Charlie ya sekarang kan ya. Iya, sekarang. Itu ceritanya gimana sih? Sebenarnya ceritanya juga nggak sengaja sih mas ketemu Charlie ini. Jadi memang sebelum sama Charlie juga kan aku sempat session player lah ya, berawal dari kafe ke kafe, akhirnya kadang-kadang ketemu penyanyi ini atau artis ini kita ngiringin. Jadi dari teman ke teman, jadi dari itu juga sih aku udah mulai reguler terus sampai di titik yang Charlie ini di satu momen ini habis pandemi kan, pandemi kan aku sempat pulang di Lumajang lama kan mas. Oh iya? Iya, sempat pulang ke Lumajang lama. Aku udah berpikir ke Jakarta nggak ya atau ke Bali, aku sempat ada pikiran kayak gitu mas. Tapi akhirnya mulai ada pekerjaan masuk lagi, aku pikir wah ini fight yang kedua nih, berangkat lagi nih, harus berangkat gitu kan. Ditambah maksudnya udah ada link lagi atau kita ngebangun lagi. Tapi kan untuk fight yang kedua kan nggak seberat yang pertama kan? Iya, betul sih mas. Sekarang tuh malah sekarang kalau aku balik ke Jakarta malah aku yang suka bikin event, aku yang create event, gitu? atau aku yang bikin suatu kelompok teman-teman, aku yang suka menawarkan ke klien tempat-tempat gitu, aku yang sekarang lebih aktif gitu aku. Buka jalan ya? Iya kan, buka jalan ya? Karena aku orangnya cerewet mas, jadi kayak Mas Dewi punya kafe nih, Mas aku punya band bagus nih, contohnya gitu. Mas kalau nggak trial dulu mas, kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah dibayar, makan aja nih kalau mau atau ngopi ya. Aku gitu mas, baru aku calling teman-temanku,
nah ini bayar segini ya, oke nggak, yuk berangkat yuk gitu, atau ya kayak gitu sih aku orangnya. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin meyakinkan klienku kalau aku nih akan memberikan yang terbaik nih aku gitu kan. Jadi saat balik ke Jakarta, meskipun belum banyak lagi mulai tempat-tempat main, kan masih proses kan Mas, untuk tempat-tempat yang lama itu yang aku main tuh udah banyak yang tutup. Jadi sampai banyak yang tutup itu. Dari semua yang aku main tuh Mas, semua tutup. Bandku bubar semuanya. Jadi ada yang udah pulang ke kampungnya lagi. Jadi karena pandemi. Jadi bener-bener kayak kesaring ulang Mas. Kayak apa ya? Yang bertahan, yang nggak kuat udah pulang ke kampungnya masing-masing gitu. Jadi bisa dibilang ya kita kayak restart lagi nih. Restart lagi. Jadi aku mulai cari-cari lagi player, cari-cari tempat. Nah sampai di titik aku udah mulai main ke beberapa tempat. Di satu momen ada temanku nelponnya sih bukan untuk ngiringin Charlie, tapi anaknya Charlie, namanya Restu, kakak. Jadi waktu itu pertama kali main lagi keluar kota, ke Padang waktu itu, ke Bukit Tinggi. Jadi pas mau berangkat aku dibilang, Cika ngiringin anaknya. Kan aku juga waktu masih zaman di Lumajang kan Mas, aku pernah dan sering di pensi-pensi kan main sama Selatem apa kan lagu-lagu ST12 kan. Jadi excitednya, wah ini kayaknya seru nih gitu. Tapi mainnya sama anaknya. Tapi lagunya lagu-lagu ST12? Enggak, waktu itu malah lagu anaknya sendiri. Kan anaknya punya single juga. Jadi kita main sebelum ayahnya, sebelum Setia Band. Jadi kita openingnya. Waktu itu akhirnya sekali latihan baru kita berangkat ke Padang, ke Bukit Tinggi. Dan di situ waktu berangkat Mas, kayaknya ada beberapa timnya Charlie, nggak tahu kalau aku gitaris. Kan timnya banyak kan Mas, orangnya tuh ruame gitu. Dan ya udah aku ngekor aja lah berangkat dengan tim itu kan sebelum semuanya kenal. Jadi nggak semuanya tahu kalau aku gitaris, dikiranya istrinya siapa atau pacarnya siapa gitu. Arek melu gitu kan. Sampai ke Padang pas Jackson, ini gitaris ya. Aku nggak mengaku aku gitaris, tapi biar tahu sendiri gitu. Udahlah, itu aku belum ketemu Charlie-nya, masih sempet sih kenalan aja waktu mau berangkat di bandara. Deg-degan aku Mas ketemu, kan dia maksudnya artis nasional yang apa ya, namanya sangat booming gitu kan, apalagi ya gitulah. Ya tahu lah se-Indonesia lah. Iya, maksudnya ketemu itu kayak wah deg-degannya beda nih ketemu Charlie. Terus abis itu setelah main waktu itu, sebelum aku ditelepon untuk berangkat main ini Mas, ada satu lagu cover lah. Aku lagi suka latihan angkat gitar Mas. Malam itu beberapa hari itu aku suka kayak gitu karena bosen gini kali ya, cari-cari ngapain kayak gitu buat gimmick dan saat itu aku asal main aja Mas, nggak ada kepikiran buat main di mana gitu kan. Entah kenapa saat dipanggil main buat ke Padang, lagu itu Mas, pikiranku gini, kan aku latihan kok ketepaan yo lagu nih yo, aku ngangkat gitar apa ora gitu Mas. Pas aku datang ke Padang Mas, penontonnya ruame pol Mas. Dan di situ aku merasakan lagi fase aku ke panggung itu, kakiku gemeter banget gitu. Karena banyaknya orang. Dan saat itu aku dari rumah ini mau berangkat, aku udah bilang aku mau bikin gimmick angkat gitar. Dan waktu itu aku kan harusnya biasa gitarisnya 2, tapi gitarnya cuma 1, aku tunggal. Tapi salah mati aku gini kan. Sampai di Padang ya, oh ya itu pertama kalinya setelah sekian lama aku manggung kakiku gemeter Mas. Itu aku alami gemeter itu saat aku di gitaran sore. Aku pernah mengalami fase itu persis dengan apa yang aku alami di Padang. Tiba-tiba aku keinget di masa aku di gitaran sore Mas. Aku ingat banget waktu itu sama Balawan. Aku diginiin sama Balawan, kamu jangan pernah takut salah. Kalau kamu udah kakimu udah maju nih, jangan pernah mundur, maju aja terus. Perkara kamu salah, ya wes salah aja, namanya live kok. Kalau kamu mau perfect ya kamu ke rekaman sana, rekaman sekarang kan salah dibenerin. Itu tiba-tiba apa ya, kata-kata itu langsung cek gitu Mas di kepalaku. Jadi aku pikir udah maju aja lah, bener salah ya wes, yang penting aku give the best aja saat itu gitu kan, buat hilangin grogi. Dan di saat lagu itu Mas, saat lagu yang aku harus gimmick, song ini masih wah angkat gitar gitu kan. Tapi semua interlude di bridge tuh aku gini, wah ojo angkatnya kok salah. Tapi pikiran satunya kan eman kamu latihan sampai kram-kram, wah aku angkat aja Mas, aku gini. Dan kayaknya pas aku ingat
lagi angkat gini aku nggak tahu deh Charlie udah lihat atau enggak. Pokoknya aku udah tulus aja main saat Ini itu pas gitu kan. sama anaknya Terus ya? tuh ya. Nah. Main aku angkat gitar gitu gimmick dan alhamdulillah berhasil mas. Wah, lega gitu. Jadi pokoknya singkat cerita di perform aku saat itu dengan kondisi aku sebagai pemain pengganti yang gimana ya, harus kan kalau manggung kan mas dengan playernya harus apa ya, menyatu match, terus kemudian aku harus bisa bawa diriku dengan baik, bukan cuma hanya player, ke teman-teman backstage, teman-teman semuanya lah satu tim itu. Aku selalu berusaha membawa diriku supaya enak nih energinya, supaya enak nih jadi satu gitu kan, dengan waktu yang sangat singkat gitu kan. Karena buat aku manggung kayak gitu tuh beda sama kayak reguler, beda ininya. Iya. Terus pokoknya pas aku turun panggung selesai main dengan Restu ini, Kak Charlie di samping dan itu salamin aku dan aku kayak nggak bisa ngomong mas, cuma ao aja kayak gini mas, salaman kan ya, salaman gini kan. Oh sama si Charlie. Terus Coba. Bang, ini bang, nggak bisa ngomong bang. Iya, aku nggak bisa. Acaranya harus nontonin dan aku kasih ayah. Aku sebenarnya nggak bisa ngomong acara karena aku idola gitu. Aku bilang, aku idola. Aku sampai mau foto aja aku malu ngomongnya. Nah, kan aku biasa juga, maksudnya ketemu artis tuh aku biasa kayak misi mau foto. Udah biasa, maksudnya sering ketemu ngamen-ngamen juga gitu kan. Ini ketemu acara nggak tahu beda aja mas gitu kan. Dan karena aku ngefans gitu kan. Aku suka klasik rock, tapi kalau urusan lagu-lagu gitu aku juga suka mas. Maka pas dibilang itu aku deg-degan waktu itu ketemu Charlie. Terus aku ingat acara itu tuh langsung cerita ada koleksi gitar, nanti Cika cobain ya gitu. Terus kayak nanti tanggal ini tiba-tiba ngomong gitu mas, ada tanggal ini main ya mas, aku nolak mas ya. Cuma gini aja sama gitu mas. Iya, tapi apa ya, aku sangat bersyukur sih di momen itu. Aku mau ketemu siapapun, mau gimana pun, yang aku selalu belajar dalam semua yang aku alami, aku kasih aja yang terbaik dulu. Aku dengan instrumen buat penonton, aku kasih aja yang terbaik. Aku yakin gimananya buat aku nanti aja. Artinya pasti ada kok hal-hal yang baik akan nunggu kita dengan yang kita udah kasih terbaik. Jadi gitu mas. Jadi udah selesai main dan akhirnya berlanjut lah itu. Ternyata bukan cuma sampai di gitaris pengganti saat itu gitu kan. Terima kasih juga buat temanku Andre waktu itu yang nelpon, Cika ini. Jadi ternyata kita tetap berlanjut, bukan cuma secara musik, secara manggung bareng, tapi aku udah ketemu keluarga baru lagi di keluarga Charlie, Bunda, kakak, dan ada Raffi Gimbal, itu dari artis DA mas, Dangdut Akademi. Itu juga partner aku buat manggung. Jadi artinya aku dapat teman-teman baru lagi untuk bermusik, sharing musik, semuanya itu yang sekarang aku lagi jalanin gitu. Circle baru ya? Circle baru. Alhamdulillah. Makasih Terima kasih Jadi kapan lagi? Tapi sekarang hari ini nih mas, lagi kita tag ini, aku juga ngucapin selamat buat Charlie, akan konser di Kuala Lumpur, udah 20 tahun berkarya mas, tanggal 11 Maret. 11 Maret ya. 20 tahun Charlie berkarya, udah gak terasa ya. Sekarang kita 8. Di tanggal 8 ya. Sekarang tanggal 8. Sukses terus. Amin. Semoga sukses karirnya ke depan. Amin. Pas deket-deket sama hari musik. Iya betul. Hari musik ya. Apa lagi ya? Cukup sih kayaknya ya. Iya cukup. Ini. Setiap jagongan ini pasti aku minta tip atau trik menghadapi segala sesuatu di kehidupan. Menurut Cika itu harus apa sih? Harus apa sih biar enak, biar enak lah minimal, biar bahagia. Kira-kira kalau versinya Cika harus apa? Kehidupan ya mas ya. Kehidupan. Iya. Kita kan ini ngomong kehidupan sebenarnya, perjalanan hidup. Kalau buat aku dalam menghadapi kehidupan ini, jangan takut sih mas. Jangan takut, berani mencoba. Apalagi hal-hal ya, kalau aku kan sukanya
kalau belum pernah penasaran ke orang-orang, aku harus coba itu. Jangan pernah takut mencoba artinya. Terus karena aku juga di bidang musik ya, maksudnya berhubungan sama musik, artinya aku tetap selalu mencoba terus. Buat aku sih jangan pernah takut, yakin kalau kita mau memberikan yang terbaik, kita pasti dapat yang terbaik. Itu kayak istilahnya karma ya. Siapa yang menuai dia yang panen kan gitu toh. Ya bisa dibilang Iya kan? gitu. Karma itu kan gitu. Siapa yang berbuat baik ya pasti dapat yang baik. Terus mas aku kalau bisa ditarik aku sendiri pas mengingat momen-momen flashback yang aku alami, akhirnya semua yang aku bisa, kadang-kadang suka nggak nyangka kok isongin ya aku ya, ternyata aku nggak takut gitu untuk mencobanya. Aku nggak takut meskipun di semuanya itu rasa takut pasti ada, tapi aku selalu berprinsip coba terus jangan pernah takut. Terus kalau udah melakukan ada yang udah kita nyaman kayak aku di musik, konsisten aja. Karena memang konsisten itu yang melawan rasa malas itu yang memang susah sekali mas ya. Jangan takut, berani mencoba, konsisten Rek. Tetap berkarya itu sih. Dan tetap berkarya. Oke wis. Oke Cik ya. Terima Oke, kasih Mas. atas waktunya, sharing-sharing cerita yang hidup yang istimewa. Istimewa loh Cik ya. Karena sekarang bisa dikatakan Cika sudah mulai panen lah ya. Silakan mulai panen. Mungkin nantinya akan lebih besar lagi, semoga Amin. Aku sih minta doanya buat karya-karyaku semoga juga bisa lancar. amin. Oh ya, kapan keluar? Dalam waktu dekat aku mau rilis single, udah ada sih mas, udah ada single. Tapi yang aku lagi kerjakan sekarang, aku lagi ingin bikin instrumen gitar. Nanti kabar-kabar. Oh harus itu Mas Livi oh gitu. Kalau enggak gini, Mas Livi apa kabar gitu. Jagongan mana yuk? Ya wes. Suwun lur atas waktunya, perhatiannya nang jagongan iki mang. Omong-omong kosong musuh lumajang, ojo guyon. Sun.